waiting for the kingdom come. In His name I find. In His name I find. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih buat kalian yang ada di Indonesia dan selamat menjelang tengah malam buat Ibu Murni yang ada di Jerman dan bagi kami Pak Ahok dan Ibu Kartika, Pak Daniel Simon, kami ada di Amerika, kami sudah mau menjelang malam, kami sudah hampir jam 6 ya, jam 5:32. Baik, hari ini adalah hari yang baru buat weekend, buat minggu ini, sepekan ini. Kita bersyukur kalau kita diberikan kesempatan ya untuk menghadapi kehidupan ini, untuk menjalani kehidupan ini. Saya percaya Bapak Ibu tidak akan menyia-nyiakan waktu. Kita akan selalu bersyukur ya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Surgawi, terima kasih ya Bapak. Pada hari ini kami berkumpul di Jumsema Adonai. Kami mau merenungkan firman Tuhan seperti biasanya ya Bapak. Dan kami percaya setiap hari ada berkat yang baru datang dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur atas pemberian kehidupan kepada kami ya Bapa. Ajar kami untuk setia ya Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, kesetiaan-Mu yang memberkati setiap umat kudus-Mu. Dan biarlah renungan pagi hari ini akan memperbaharui pemikiran kami tentang Engkau dan iman kami semakin kuat, semakin tertanam di dalam Engkau ya Bapa. Bapak Surgawi, terima kasih kami peralaskan doa ini satu nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari mempersiapkan hati menyambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Murni. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Dipersilakan. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu ajaib dan mulia. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
selamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu ajaib dan mulia, kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Amin, amin ya. Sungguh heran, ajaib kasih Tuhan atas hidup kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu, mari siapkan hati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Pendeta Suryani yang akan bertema He Makes All Things New. Dipersilakan, Bu. Ya, hati yang bersyukur, Bu Ari. Hati yang bersyukur. Iya, All Things New itu hari Rabu kemarin sudah. Berarti saya salah membuat ini, Bu, tema. Karena Iya. saya mencatatnya ini. Hati yang bersyukur hari ini. Oh iya, Bu ya, saya harus menggantikan nanti beberapa tempat ya. Baik, Bu, dipersilakan, Bu. Oke. Shalom. Bu Heni, Ibu Murni, semuanya, Pak Franz, and everyone ya. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Hari ini adalah hari yang ke-8 dari tahun 2024. Dahsyat banget ya. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, itu semua karena anugerah Tuhan, sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dengan satu tema pada hari ini, hati yang bersyukur. Sekali lagi kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan hari ini, firman Tuhan hari ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami minta Roh-Mu yang kudus menyingkapkan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang kami dengar, kami dapat mengerti, dan kami boleh menerapkan itu dalam hidup kami. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu, berfirmanlah, karena kami siap dengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 8 dan Efesus 5 ayat 20. Saya akan bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini bahwa firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, dan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Di atas, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Nah, di dalam Efesus 5 ayat 20 mengucap syukur senantiasa atas
segala sesuatu, dalam segala hal dan dalam segala sesuatu. Itu artinya segala aspek dalam kehidupan kita. Segala aspek dalam kehidupan kita. Ini menunjukkan bahwa bersyukur harus menjadi gaya hidup orang percaya. Yang harus mengalir keluar dari hati dan mulut kita secara alami, ya saudara. Karena begitu banyak sekali ucapan syukur yang harus kita sampaikan kepada Tuhan, saudara. Saudara kita ini adalah orang yang berdosa, yang tidak layak, yang harusnya dihukum. Tetapi kasih karunia Tuhan telah menyelamatkan kita. Kasih karunia-Nya telah menjadikan kita anak-anak-Nya. Karena iman, karena kasih karunia-Nya juga, saudara kita menjadi ahli waris kerajaannya, pemeliharaannya, penyertaannya, penyediaannya. Begitu sempurna dalam hidup kita. Nah, pada awal tahun ini saya ingin membawakan firman Tuhan ini. Karena apa, saudara? Karena saya, kalau pribadi saya, ada begitu banyak ucapan syukur yang tak terhingga yang saya sampaikan kepada Tuhan. Tahun lalu, tahun 2023, saudara, tanggal-tanggal seperti ini saya ada di rumah sakit, saudara. Saya duduk saya tumbang, saya berjalan udah nggak bisa jalan, saya 1,5 bulan saya tidak bisa jalan, saudara. Puji nama Tuhan, saya sekarang bisa berjalan, bahkan sudah kemana-mana ya. Dan saya harus operasi karena ada saraf muka saya nempel di batang otak saya sebelah kanan. Puji Tuhan, itu kata dokter tidak ada jalan keluar selain operasi. Puji Tuhan tidak dioperasi dan itu sembuh. Itu mengucap syukur banget saya. Jadi itu hanya bagian kecil dari apa yang saya alami. Every day, every saat, setiap saat saya mengalami anugerah Tuhan. Dan saya percaya kita semua juga mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Jadi saudara, sebagai orang yang percaya, mengucap syukur adalah gaya hidup ya yang mengalir keluar dari hati kita, dari mulut kita yang secara alami. Mengucap syukur adalah yang dikehendaki Tuhan. Itu di dalam kita baca tadi di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Itu yang dikehendaki Tuhan. Artinya itu adalah perintah Tuhan. Agar sebagai orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus harus memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Di ayat ini dikatakan bersyukur dalam segala hal. Segala hal artinya adalah dalam setiap aspek kehidupan kita. Bersyukur di atas segala sesuatu itu artinya kita bersyukur atas berkat Tuhan. Ketika ada berkat kita bersyukur, tapi juga ketika kita lagi mengalami rugi, kita juga bersyukur. Kita bersyukur ketika ada sinar matahari yang cerah. Tetapi kita juga bersyukur pada saat ada hujan. Jadi dalam suka dan duka kita bersyukur. Nah, kita akan lihat di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Minta tolong Ibu Heni. Di unmute, Bu. Ya, saya cari dulu ya, Bu ya. Habakuk ya. Habakuk 3 17 sampai 19. Ya, silakan Bu baca. Oh, saya baca ya. Oke. Sampai ayat ke-19 ya. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang.
namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Amin. Nah, saudara, terima kasih Ibu. Saudara, dalam Habakuk ini kita melihat ya, sepertinya semua yang diharapkan oleh Habakuk itu tidak ada hasil. Hasil taninya mengecewakan, ternak, lembu sapi terhalau dari kurungan, dan pohon ara tidak berbunga. Jangankan berbuah, berbunga juga tidak ya. Karena sebelum berbuah kan berbunga dulu. Ini tidak berbunga-bunga ya. Dan kemudian pohon zaitun juga tidak berbuah. Jadi kemudian hasil taninya juga tidak menghasilkan. Jadi apes, benar-benar apes. Sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin dia sudah menanam pohon ara, sudah melakukan yang terbaik. Tapi hasilnya sama sekali tidak ada. Dan yang lebih parah itu ternak piaraannya semuanya keluar dari kandang. Jadi tidak ada satupun yang tersisa. Ini adalah kondisi yang benar-benar rugi, saudara. Nah, biasanya dalam kondisi seperti ini banyak orang kecewa, menyalahkan Tuhan, dan mulai bertanya, mengapa Tuhan? Tuhan biarkan ini terjadi. Biasanya mulai mengeluh dan akhirnya bersungut-sungut. Nah, kalau di dalam rumah tangga kadang-kadang dalam keadaan ini, hal-hal seperti ini bisa memicu pertengkaran. Bahkan bisa-bisa piring terbang ya. Nah, saudara, ada banyak dalam rumah tangga karena masalah ekonomi, ya anak dengan orang tua juga masalah keuangan, masalah-masalah yang seperti ini memicu keributan dalam rumah tangga, memicu pertengkaran, persungut-sungutan, saudara. Namun yang sangat luar biasa, Habakuk memilih untuk beria-ria dalam Tuhan Allah. Dan ia di sini jelaskan menunjukkan bahwa ia memiliki hati yang bersyukur. Namun aku akan bersorak-sorak dan beria-ria, katanya. Jadi dia katakan Allah Tuhanku, kekuatanku, hatinya penuh dengan harapan kepada Tuhan. Dia tidak terpaku atas buah ara, pohon zaitun yang tak menghasilkan, kambing domba, sapi yang terhalau dari kandangan. Dia tidak terpaku di situ. Tetapi kepada Tuhan Allah yang adalah kekuatanku, ayat 19. Yang memampukan aku tetap berdiri tegak, katanya. Jadi di saat masa sulit, berdiri tegak kaki seperti rusa yang membiarkan berpijak di bukit-bukit. Wow, luar biasa. Jadi walaupun keadaan sekitar ini betul-betul tidak memungkinkan, tetapi pandangannya, hatinya dia tujukan kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau agar kita memiliki hati yang bersyukur dalam segala hal, karena sikap yang senantiasa bersyukur dilandasi pada kebenaran bahwa Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Bahwasannya Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Mazmur 118 ayat yang pertama. Jadi ketika dalam mengalami masa-masa sulit yang melanda hidup kita, pilihan untuk senantiasa bersyukur. Jadi bersyukur akan mengarahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk bertahan di tengah pergumulan yang sulit sekalipun. Wah, luar biasa, saudara. Jadi Habakuk ini betul-betul satu contoh yang sangat luar biasa. Memang yang tadinya dia mengeluh dengan keadaan. Tetapi apakah dengan mengeluh, dengan bersungut-sungut akan menyelesaikan persoalan? Justru dengan bersungut-sungut, dengan menyalahkan orang lain dan menyalahkan Tuhan, itu justru kita akan terpuruk. Tetapi ketika dia bilang, walaupun semuanya tidak menghasilkan, namun aku akan bersorak-sorak. Aku akan beria-ria di dalam Tuhan.
yang adalah kekuatanku. Ini adalah satu pilihan yang sangat luar biasa, yang memberi kekuatan kepada. Kita melihat juga salah satu contoh anak Tuhan yaitu Ayub, saudara. Ayub yang kemudian dilanda salah satu, lalu menurut manusia itu malapetaka yang luar biasa. Apa yang dia bangun, apa yang dia usahakan, habis dalam satu hari. Bahkan anak-anaknya mati 10 orang dalam satu hari. Saudara, tetapi maaf, mari kita melihat di dalam Ayub 1 ayat 19-21. Ayub pasal yang pertama ayat 19-21. Bisa minta tolong Bu Heni? Ya, demikian firman Tuhan. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandahnya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, dahsyat ya. Saudara, kita melihat di sini ya, satu hari semuanya habis, usaha yang begitu luar biasa dia usahakan. Habis dalam satu hari. Kemudian anak-anaknya juga 10 orang meninggal, mati di dalam runtuhan rumah. Saudara, kita melihat di sini, ini adalah kesempatan bagi iblis untuk memakai keadaan supaya Ayub ini bisa menghujat Tuhan atau berkeluh kesah kepada Tuhan, mempertanyakan akan keberadaan Tuhan itu sendiri. Tetapi Ayub memilih apa, saudara? Memilih untuk menyembah Tuhan. Dia bilang memilih untuk memuji Tuhan. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa mengucap syukur, memiliki hati mengucap syukur dalam segala hal, ini sangat dikehendaki oleh Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dalam segala hikmat mengajar menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Jadi mulut kita sebagai orang percaya yang penuh dengan ucapan syukur. Ada keluar nyanyian, mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, dan mengucap syukur kepada Allah dalam Kristus Yesus. Saudara mau kenal sejauh mana iman seseorang? Mau tahu sejauh mana pengenalan seseorang di dalam Tuhan, saudara? Kita dapat melihat ketika dia mengalami persoalan. Apa yang pertama kali keluar dari mulutnya? Apakah keluar dari mulutnya ada puji-pujian, ada mazmur, ada nyanyian rohani, dan ucapan syukur? Jadi orang-orang yang sudah percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertumbuh di dalam Tuhan, saudara, respon ketika dia mengalami masalah, ada ucapan syukur, ada pujian. Dan ini memang sangat sepertinya impossible. Ketika bangkrut, oh haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ini orang sinting kali, kata orang bilang ya. Ini out of the mind kali ya. Tetapi saudara, ini adalah reaksi daripada Ayub. Memang dia katakan di sini, dikatakan dia mencukur rambutnya, ya, dia memakai jubah, itu artinya dia memang berduka atas semua itu. Tetapi duka citanya itu tidak membuat dia untuk mempersalahkan Tuhan, bahkan memuji Tuhan. Kita melihat di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7.
Kolose 2, sebentar. Baik, Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Nah, saudara, kita mungkin bertanya, bagaimana Ayub bisa mengucap syukur dalam keadaan yang seperti ini? Bagaimana Habakuk bisa mengucap syukur? Memilih untuk beria-ria bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi yang susah seperti ini. Nah, kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 ada beberapa hal yang penting sehingga dia dapat mengucap syukur. Yang pertama itu adalah berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi ketika kita berakar di dalam Tuhan, berakar di dalam pengenalan akan Tuhan, dan dibangun di atas Tuhan Yesus, maka ketika ada badai, ada persoalan dalam hidup kita, kita akan tetap berdiri teguh. Tuhan memberikan ilustrasi ada 2 rumah, rumah yang dibangun di atas pasir dan rumah yang dibangun di atas batu. Kemudian saudara, ketika ada badai, yang di atas pasir runtuh dan tak berbekas, tetapi yang di atas batu tetap berdiri kokoh. Nah, bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Ya memang kita harus berakar dalam Dia. Yang pertama, hidup kita memang harus berakar dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Jadi berakar di dalam Tuhan Yesus, dalam pengenalan kasih akan Tuhan, dan juga bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Sehingga kalau orang yang berakar dalam Tuhan dan juga dibangun atas Dia dan imannya sungguh-sungguh teguh di dalam Tuhan, maka ada hati yang melimpah dengan syukur. Jadi jelas orang-orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan karena mereka mengenal siapa yang mereka sembah. Jadi dalam ayat ini jelas bahwa berakar dan dibangun di atas Dia, rooted and built on Him. Dan kemudian kita lihat di sini bahwa orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang membangun hidupnya di dalam Kristus. Sehingga apapun yang mereka alami dalam kehidupan, mereka tidak tergoyahkan dan tidak mudah bersungut-sungut. Yang berikutnya, alasan mengapa kita memiliki hati yang bersyukur. Karena kita bertumbuh dalam iman. Iman tidak menyangkal realitas, saudara. Dan realitasnya bagaimana? Coba lihat realitas. Saya sakit, realitasnya. Saya ditinggalkan suami, realitasnya. Semua yang saya kerjakan tidak menghasilkan, itu realitasnya. Ada banyak ketika saya konseling seseorang. Bu, nggak mungkin saya bisa mengucap syukur untuk suami saya. Setiap hari menyakiti saya. Karena saya tanya, ketika konseling 1 jam lebih hanya menjelek-jelekkan suami yang nggak mungkin berubah. Saya bilang, Ibu pernah nggak mengucap syukur? Hah? Mengucap syukur? Ibu suruh saya mengucap syukur untuk suami saya yang model kayak begini. Terus saya tanya lagi, pernah nggak Ibu mengucap syukur? Pernah nggak? Akhirnya dia nangis. Ya nggak mungkin lah Bu, saya mengucap syukur orang yang seperti ini. Tapi Tuhan mau Ibu mengucap syukur. Start mengucap syukur. Kalau Ibu mau berubah. Yang pertama kali kita dulu yang harus berubah. Ketika dia melihat ada perubahan dalam hidup, maka dia akan berubah. Baik Bu, saya akan coba. Akhirnya dia mulai. Ketika dia mengucap syukur, dia berdoa, dia mengucap syukur dengan tangis, saudara. Enggak mudah. Enggak mudah. Itu bukan seperti keluar begitu aja. Itu pergumulan, itu pilihan, saudara. Itu ketaatan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Dan dia bilang dia mulai ambil gitar, dia nyanyi, dia mengucap syukur dengan berlinang-linang air mata. Karena ini bertentangan dengan hatinya. But she has to
Tapi dia harus. Ketika dia mulai menjual, Tuhan terima kasih. Akhirnya dia mulai ingat-ingat kebaikan-kebaikan suaminya. Dia bilang, Tuhan seperti kasih memori. Dia itu baik juga kok ternyata suami saya itu. Dan akhirnya dia mulai mengucap syukur, terus mengucap syukur untuk suaminya. Dan saudara memang mukjizat terjadi. Ada perubahan di dalam dirinya dan akhirnya suaminya berubah. Dan tahun depan berikutnya suaminya meninggal. Tapi sebelum suaminya meninggal, hubungan mereka sudah pulih. Ada kuasa di dalam penyembahan. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Jadi saudara, kita melihat di sini orang-orang yang beriman tidak melihat dengan mata jasmani. Namun dengan mata iman. Jadi iman tidak menyangkal realitas, tetapi di balik realitas yang ada realitas yang lebih besar. Ingat 12 pengintai yang diutus Musa, 10 bersungut-sungut karena melihat orang Kanaan besar-besar sehingga mereka tidak sampai masuk ke dalam perhentian. Sedangkan Kaleb dan Yosua mereka melihat dengan mata iman dan mereka menang. Jadi orang yang bersyukur, mempunyai hati yang bersyukur adalah orang yang mempunyai iman yang bertumbuh di dalam iman. Justru kedua orang ini yaitu Kaleb dan Yosua ketika mereka mengintai Kanaan, mereka melihat betapa subur kayanya tanah ini dan mereka bersyukur karena tanah itu satu kali kelak akan menjadi milik mereka. Wow, lihat sekali bagaimana perbandingan orang yang hati bersyukur dengan hati yang tidak bersyukur. Hati yang tidak bersyukur selalu melihat dari segi negatifnya dan bersungut-sungut. Jadi saudara, lawan daripada mengucap syukur itu adalah bersungut-sungut. Sekali lagi, lawan dari bersyukur itu adalah bersungut-sungut. Saudara mau tahu bahwa bersungut-sungut itu sama dengan menista Tuhan. Kata menista sekarang sering kita dengar ya di dunia maya. Wah, ini menista nih. Ya. Ternyata bersungut-sungut itu adalah menista Tuhan. Karena dengan bersungut-sungut kita tidak percaya apa yang dijanjikan Tuhan. Bersungut-sungut itu mematikan iman. Jadi orang yang tidak beriman, tidak percaya, cenderung hatinya itu bersungut-sungut. Nah, kita baca di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 14. Bisa tolong, Bu? Bilangan 14 ayat 1 sampai 11. Cari dulu ya, Bu ya. Ya. Satu ya, Bu ya. Ya, Bilangan 14. Pasal 14. 14. Ya, 14 ayat 1. Ya. Ayat 1 sampai 11. Ya, silahkan Ibu tolong. Bilangan 14 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh padang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada orang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri ini mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya.
Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepada aku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat dan yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Lalu terima berkatalah Musa kepada kasih, Tuhan, Bu. Ya. "Jikalau kita hal lihat- itu..." Mhm, Ya, sampai situ Bu. Ya, terima kasih. Oke, Ya. Jadi kita melihat di sini saudara, ada dua cara pandang di dalam merespon satu persoalan. 10 orang ini bersungut-sungut. Yang mereka lihat itu adalah orang yang besar-besar, tembok yang mungkin besar. Ya, memang sih subur, memang sih tempat itu subur. Tempat itu kaya, penuh susu dan madu, tapi akhirnya mereka bersungut-sungut. Akan tetapi bagaimana kita melihat pandangan Kaleb? Wah, negeri ini luar biasa, berlimpah-limpah susu dan madu. Jangan takut. Tuhan mereka sudah nggak ada, tetapi kita akan memenangkan. Jadi Kaleb dan Yosua inilah yang akhirnya masuk ke dalam perhentian, tanah perhentian. Tetapi semua mereka yang tua ini akhirnya mereka mati bergelimpangan mayatnya di padang gurun. Dan Tuhan bilang, berapa lama lagi mereka menista aku. Jadi jelas bahwa bersungut-sungut itu adalah sama dengan menista Tuhan. Ini nggak main-main, saudara. Karena bersungut-sungut menandakan ketidakimanan, ketidakpercayaan, dan juga, saudara, itu menghina Tuhan. Karena tidak percaya akan perkataan Tuhan. Jadi kita lihat memiliki hati yang bersyukur itu adalah sikap hati orang yang beriman. Karena kita mengenal secara pribadi dengan Tuhan. Seringkali kita hanya minta berkatnya, tetapi hubungan kita dengan Tuhan kita enggak bina. Coba bayangkan kalau saudara punya teman, hanya minta berkatnya aja, tetapi ngomong sama kita aja, males. Kalau lagi perlu bau-bau manis banget ya. Tapi pas lagi nggak perlu kita dicuekin. Gimana perasaan? Dan seringkali dalam kehidupan orang percaya seperti itu. Jadi memiliki hati yang bersyukur itu adalah sikap hati orang beriman. Karena kita mengenal secara pribadi dengan Tuhan. Kita kenal dia bahwa janjinya dan rencananya nggak pernah gagal. Walau secara kasat mata kelihatan nggak baik. Kita tahu semua yang terjadi, semua ada dalam pengendalian Tuhan. Sebab itu firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Saya ada satu kesaksian, papa saya dulu pelaut. Jadi pelaut, jadi mereka berlayar, sering berlayar di laut lepas gitu ya. Pada waktu sudah mulai agak siang, hampir menjelang sore, ya, kemudian sudah agak gelap. Dan ternyata lampu sorot mereka itu, di sorot kapal itu mati, rusak. Mereka perbaiki dan sebagainya, tapi tetap tidak bisa dinyalakan. Akhirnya mereka ambil keputusan, mereka
berlabuh di tengah laut. Dan akhirnya mereka hanya memakai lampu dari mesin ya. Dan apa yang terjadi saudara? Pagi-pagi mereka mendengar berita bahwa ada kapal di depan mereka. Itu ada yang karam, ada yang tenggelam karena ada badai yang terjadi. Jadi setelah mereka perkirakan, seandainya mereka ngotot untuk tetap berlayar ya, tetap jalan, apa yang terjadi? Mereka pas sampai di situ. Sampai di tempat badai itu. Jadi kita melihat di sini saudara, bahwa kisah ini menunjukkan kepada kita, seringkali sesuatu yang tidak mengenakan itu justru menyelamatkan kita. Saya ingat pada waktu terakhir kemarin, ada pesawat yang jatuh, saya lupa pesawat apa ya Bu, ya Sriwijaya atau apa ya, yang mau ke Kalimantan, yang ke Pontianak. Jadi ada satu orang bersaksi bahwa dia ketiduran, dan akhirnya dia ketinggalan pesawat. Dan dia sempat mengeluh, kesal. Kenapa dia sampai ketinggalan pesawat? Dan ternyata pesawat yang dia mau tumpangi itu jatuh. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang di luar dari pengendalian kita. Tetapi yang dikendalikan Tuhan justru untuk kebaikan kita. Jadi yang terakhir, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala sesuatu? Karena kita ini kepunyaan Tuhan, tebusan Tuhan. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi di luar dari sepengetahuan Tuhan. Bahkan rambut sehelai pun tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Betapa dahsyat dia memperhatikan kita sampai detil. Ya, karena waktu saudara bisa baca itu dari Lukas 21 ayat 18. Yang kedua, jika anaknya saja diberikan untuk kita, masa kan dia tidak memberikan apa yang kita perlukan? Dalam Roma 8 ayat 31 ayat 32. Segala sesuatu yang terjadi semuanya untuk kebaikan kita. Segala sesuatu yang terjadi semua untuk kebaikan kita, saudara. Coba kita baca di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi justru saudara, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Kalau Tuhan sedang mengizinkan sesuatu yang terjadi, lihat, Dia ada dalam, kita ada dalam pengendalian Tuhan. Lihat, Dia sedang mengerjakan sesuatu untuk mendatangkan justru kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Justru lewat pengalaman ini, kita akan sampai kepada destiny yang Tuhan berikan. Yusuf tidak akan sampai kepada mimpinya kalau dia nggak dijual. Yusuf tidak akan sampai kepada mimpinya kalau dia tidak menjadi budak Potifar. Karena Potifar itu adalah pegawai istana Firaun. Dia tidak sampai kepada destininya kalau dia nggak dipenjara. Justru di penjara dia ketemu juru minum yang akan akhirnya memperkenalkan dia kepada Firaun. Jadi saudara, kita melihat di sini Tuhan turut bekerja. Ketika kita mengalami masa-masa ini mungkin gelap, kita nggak bisa lihat. Semuanya gelap, semuanya buntu, nggak tahu jalan keluar. Tetapi percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik buat kita. Amin. Yang keempat itu adalah membentuk karakter kita. Justru lewat persoalan yang kita alami, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Supaya kita tidak berpaut pada dunia, tetapi kepada surga. Roma 8 ayat 29 dan 30. Roma 8 ayat 29 dan 30. 29-30, demikian bunyinya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Perhatikan. Kita yang dipilih dari semula ditentukan untuk
serupa dengan gambarnya. Ini artinya serupa dengan gambarnya, memiliki karakter Kristus. Jadi tujuan semuanya itu supaya karakter kita dibentuk, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukan dari semula, mereka itu yang dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu dimuliakannya. Ini memang berbicara nanti, kemuliaan yang akan kita terima nanti. Setelah kita nanti di sana. Tetapi ini juga berbicara sekarang. Akhirnya Yusuf dimuliakan, dipromosikan. Yang namanya promosi itu, saudara, itu tinggal waktunya. Kalau emang sudah waktunya, pasti akan masuk kepada destiny, promosi yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi selama dalam proses itu, saudara, dia membentuk kita. Sehingga ketika kita sampai kepada destiny, kita memiliki karakter Kristus. Jadi mengapa kita harus mengucap syukur? Karena semua terjadi untuk kebaikan kita. Tuhan turut bekerja. Dan kita memiliki karakter Kristus. Dan bagaimana kita bisa mengucap syukur? Kita harus mempersembahkan tubuh kita setiap hari. Ini Tuhan, tubuh saya, Roma 12 ayat 1. Membangun mezbah doa, pujian, dan penyembahan setiap hari. Ada nyanyian syukur pujian. Dan kemudian saudara, juga karena Tuhan memberi, kita juga memberi. Ucapan syukur kita juga dapat kita nyatakan dengan kita memberi dalam pekerjaan Tuhan. Dapat kita memberi kepada orang-orang yang tidak mampu, yang orang yang membutuhkan. Terakhir pembacaan kita dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat 15 dan 16. Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Bisa minta tolong Ibu Heni. 15 dan 16 sebab ini ya ayatnya ya. Oke, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dan ini adalah salah satu ungkapan syukur kita yang kita nyatakan. Mempersembahkan korban. Kenapa ada korban syukur? Karena seperti tadi, mengucap syukur ketika anak kita itu kurang ajar sepertinya ya. Nggak mungkin berubah yang kita seringkali dialami dari orang tua. Ya. Suami yang mungkin selingkuh atau suami yang sedang bermasalah yang membuat hati kita sakit, ya, saudara. Terus mengucap syukur itu kan sakit. Gimana sih mengucap syukur sama orang yang jahat sama kita? Itu kan sakit ketika kita ngomong itu kan. Hati kita mungkin menangis. Seperti yang tadi saya ungkapkan ibu yang mengucap syukur suaminya. Dan akhirnya suaminya berubah, saudara. Ini korban. Jadi ada korban syukur. Walaupun keadaan itu nggak mungkin untuk kita mengucap syukur. Tapi mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu apa? Ucapan bibir. Itu keluar dari bibir. Ingat apa yang keluar dari bibir yang kita dengar itu bisa masuk lagi. Kalau kita bilang, brengsek nih orang gitu ya. Itu apa yang kita bilang brengsek itu kembali ke pikiran kita. Dan itu perkataan itu juga akhirnya meneguhkan lagi bahwa orang itu benar-benar brengsek. Nah itu cara kerja iblis, saudara. Tapi ketika kita bilang, wah luar biasa dahsyat orang ini akan dipakai oleh Tuhan. Dia akan berubah. Dan itu akan juga membentuk apa yang kita dengar masuk ke telinga kita. Itu akan membentuk cara pikir kita juga terhadap orang itu suatu kali kelak dia akan berubah. Jadi ini penting untuk mengucap syukur. Korban syukur yaitu korban bibir. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, jangan lupa berbuat baik, memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikian berkenan. Salah satu ucapan syukur kita yang kita nyatakan. Kita memberi. Di sini korban lagi. Jadi ketika kita memberi nggak tunggu kaya. Anak saya suka bilang gitu. Memang mami ada duit, ada mau bantu orang. Saya bilang nggak tunggu ada duit banyak dulu mau bantu orang.
Nggak tunggu ada banyak uang segudang dulu mau bantu orang ya. Amin. Ya. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa milikilah hati yang bersyukur kepada Tuhan. Supaya kita dapat melihat perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa, minta Ibu Heni berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang barusan kita pelajari. Ya, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur Engkau memberikan kami firman ini ya Bapa, yang mengajarkan kami bagaimana kami selalu harus mengucap syukur dalam keadaan yang baik maupun yang tidak baik. Bapa, ajar kami untuk lebih dewasa ya Tuhan. Segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan kepada kami. Di saat kami tidak ingin bersyukur, tetapi Engkau mengajarkan kami untuk bersyukur ya Bapa. Sebab itu baik buat kami. Itu Bapa, biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di saat banyak peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, orang yang menghina kami, orang yang orang yang salah sangka akan kami, orang yang menggosip kami, orang yang menyakiti hati kami. Ajar kami Tuhan, biarlah bibir kami senantiasa mempermuliakan Engkau dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Hal ini boleh terjadi karena Tuhan sedang menguji kami. Hal ini Tuhan izinkan semua untuk membentuk kami, agar kami memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih ya Bapa, kami mau bertumbuh di dalam iman Tuhan, dan kami mau percaya kepada penuntunan-Mu setiap hari. Nah, kami tahu Bapa, membentukkan karakter itu untuk mendewasakan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan Engkau berkata tadi Bapa, hendak kami tertanam di dalam Engkau, berakar di dalam Engkau, agar sukacita kami penuh di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu Pendeta Suryani yang telah menyampaikan firman-Mu. Hamba percaya apapun yang Tuhan berikan kepada dia, tambahkan hikmat ya Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, anaknya Tuhan. Berkati Tuhan visi dan misi yang telah Engkau berikan dalam hidupnya, dan setiap dia menjadi pengajar berbagai tempat Tuhan, bahkan dia sering ke Kalimantan. Tuhan juga yang memberkati hidupnya ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami sangat bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya. Makasih Amin. Ibu. Ya, Luar sama-sama. biasa. Saya setuju sekali Bu. Mengucap syukur di saat waktu yang tidak enak ya. Betul, tapi itu karena karakter kita di dalam Tuhan, karena Tuhan ingin memoles kita, ingin membentuk kita. Goalnya kita itu adalah agar hidup serupa, segambar seperti Kristus. Amin. Tuhan kita punya intelektual, punya spiritual yang baik sekali. Jadi kita diajarkan supaya kita supaya kita bisa menjadi karakter Kristus. Terima kasih Ibu Suryani atas firman-Nya. Bapak Ibu, mari kita mendengarkan satu pujian yang akan dinyanyikan oleh Ibu Murni. Sentuh hatiku. Biarlah renungan pagi hari ini kita merenungkan dengan pujian ini. Dipersilakan. Betapa ku mencintai segala yang terjadi, tak